Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Dapur Mang Acep. Nah, di video hari ini Ibu Acep mau share resep selai nanas homemade untuk isian nastar. Jadi buatnya sekarang, nanti pas nastarnya atau kulit nastarnya dibuatnya nanti sudah mau mendekati lebaran. Nah, cara buatnya seperti apa? Yuk tonton videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Langsung aja yuk kita mulai masak. Di sini Ibu Acep habis dari pasar buat beli nanas. Nah, ini Ibu Acep kebetulan dapat nanas. Untuk membuat selai nastar atau selai nanas, sebaiknya menggunakan nanas jenis Palembang atau nanas Palembang, jangan nanas madu. Karena kalau nanas madu itu mengandung airnya juga banyak dan dia itu agak kecil, jadi lebih sedikit nanti hasilnya. Dan di sini saya sengaja memilih nanas yang warnanya agak kuning dan juga agak putih. Nah, yang saya pegang ini berwarna putih dan ini akan menghasilkan selai nanas yang sedikit asam. Jadi memang saya tidak mau terlalu manis. Dan kalau yang kuning seperti ini, nah seperti ini ya, ini akan menghasilkan selai nanas yang manis. Dan kalau sudah di mix seperti ini atau dicampur, selai nanas yang saya buat akan menghasilkan cita rasa asam manis, lebih legit dikit lah ya. Pokoknya lebih mantap. Dan ini dibuang dulu bonggolnya. Karena saya mau membuatnya diparut dan juga akan setengahnya lagi di blender. Jadi yang untuk diparutnya ini atau nanasnya ini saya belah dua saja. Seperti ini saya belah dua. Lakukan semuanya sampai nanasnya ini terpotong atau terbelah dua. Langkah selanjutnya, nanasnya diparut. Ini diparutnya hati-hati ya teman-teman, takut kena tangan, pegangnya seperti ini. Untuk nanas yang berwarna kuning atau nanas yang sudah tua, dia itu nggak gatal di tangan. Dan juga kita itu megangnya lebih mudah dan tidak licin. Berbeda dengan nanas yang masih muda atau yang berwarna putih. Kalau di tangan itu gatal, sebaiknya direndam sama air garam dulu supaya menghilangkan gatalnya. Dan diparutnya itu juga nanti akan lebih licin. Jadi nanti yang untuk nanas mudanya saya akan blender. Yang diparut ini hanya untuk nanas yang sudah tua atau yang berwarna kuning. Tekstur ketika diparut dan di blender dia akan berbeda. Hasilnya lebih cantik ketika diparut. Akan ada serat-serat sedikit gitu ya. Dan ini nanas yang masih muda atau yang agak berwarna putih sedikit. Ini saya blender saja. Karena kalau diparut itu dia licin. Dan saya juga megangnya agak susah dan terasa agak sedikit gatal. Jadi lebih baik saya blender saja. Kalau teman-teman ingin diparut saja itu tidak masalah, atau di blender juga tidak masalah. Disesuaikan dengan selera teman-teman saja.
Hasilnya seperti ini. Yang nanasnya sudah saya blender dan saya parut, saya campur jadi satu. Dan misalkan kalau ada kotoran bisa diangkat atau diambil menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi. Selanjutnya kita mau menghilangkan air dari nanasnya ini. Masukkan nanas di atas teflon yang belum dihidupin kompornya. Kemudian saya tambahkan 500 gram gula pasir atau setengah kilo. Untuk masukin gulanya ini sebenarnya harusnya belakangan ya teman-teman, karena saya keasikan diajak ngobrol, jadinya malah gulanya dimasukin duluan. Jangan ditiru ya. Harusnya di sini nanas sama 3 lembar daun pandannya itu dimasukkan. Jadi kita masak nanas dan daun pandannya dulu sampai air yang ada di nanasnya atau di buah nanas yang kita blender dan parut ini tuh hilang. Nah, ini masak sampai air nanasnya itu agak mendidih. Nah, ini sudah keluar ya nanasnya atau air nanasnya itu mendidih. Setelah itu tambahkan setengah sendok teh garam agar ada rasa-rasa gurihnya sedikit. Kemudian ini kita masak dengan api besar sampai airnya itu hilang atau agak berkurang. Sambil boleh diaduk, boleh tidak kalau cara seperti ini pas masih ada airnya. Nah, ini airnya sudah agak berkurang. Kalau sudah seperti ini bisa dirubah apinya menjadi sedang. Nah, ini sudah berkurang, aduk terus, kecilkan apinya. Kemudian aduk terus, jangan ditinggal-tinggal karena nanti bawahnya itu gosong. Nah, harusnya gulanya itu dimasukkan pas lagi nanasnya dalam keadaan seperti ini, airnya sudah habis. Kalau gulanya duluan, jadi masaknya lebih lama. Untuk prosesnya ini sebenarnya membutuhkan waktu hanya 1 jam sampai 1,5 jam saja. Nah, ini sudah hampir mau matang. Biasanya orang-orang akan berhenti atau stuck di dalam proses nanas kalau warnanya sudah seperti ini. Dan ini sebenarnya belum matang banget. Nah, ini saya aduk terus sampai benar-benar airnya itu habis. Dan selain nanasnya ini agak kering ya. Nah, kita lanjutin terus aduk-aduk. Ini sudah matang. Kalau sudah seperti ini, sudah matang, nanti daun pandannya itu bisa dibuang ya teman-teman, diangkat, tidak perlu dipakai. Saya lebih suka resep seperti ini yang agak simpel. Nah, hasilnya seperti ini yang sudah dingin dan saya diamkan dulu di lemari es kurang lebih selama 1 jam. Kemudian saya akan membentuknya, kurang lebih beratnya itu 5 gram. Kalau untuk dijual teman-teman bisa 3-4 gram selain nanasnya. Dan ini sudah 5 gram. Kemudian saya pulung. Saya bulat-bulatkan terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah cuci tangan. Dan jangan lupa tangannya itu diolesi dengan minyak sayur atau minyak zaitun, terserah. Supaya dia nanti nggak lengket pas kita lagi bulat-bulatinnya. Kalau pakai sarung tangan itu agak susah ya teman-teman. Jadi saya lebih nyaman menggunakan tangan saja, tidak ditutupi dengan sarung tangan. Nah, lakukan terus sampai selai nanasnya ini dipulung-pulung seperti ini atau dibulatkan ya. Ini dia hasilnya, selai nanas untuk nastarnya sudah jadi. Simple dan lumayan. Waktunya juga agak lama, tapi sesuai dengan hasilnya lebih enak, lebih mantap, dan yang pastinya bahan-bahannya jelas. Sampai di sini dulu resep dari Dapur Mang Acep.
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.